Washington News and Talk. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengeklaim keputusan pemerintah pusat menetapkan 4 pulau yang sempat disengketakan untuk masuk wilayah Aceh adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Budi mengatakan keputusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat Aceh. Untuk bahas ini kami temui pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN, Profesor Joherman Syacuhan. Washington News and Talk. Kami nantikan bagaimana komentar Anda pendengar ya di 0215869000. Selamat siang, Prof. Joher. Ya, selamat siang, Ari. Baik, Prof, terima kasih sudah bersama kami. Terkait dengan keputusan pemerintah pusat ya, yang menetapkan 4 pulau yang sempat disengketakan, bagaimana Anda melihatnya, Prof? Ya, memang itu keputusan yang bijak ya, yang wise. Kalau tidak segera diambil atau diputuskan, itu bisa menimbulkan gejolak dan bahkan bisa menjurus ke arah perpecahan ya antara masyarakat di Provinsi Aceh dan di Provinsi Sumatera Utara, dan juga hubungan yang tidak baik, kepercayaan jadi rusak antara Provinsi Aceh dengan pemerintah pusat. Yang kita tahu, Ari ya, bahwa Aceh ini adalah daerah bekas konflik ya, yang semula terjadi semacam civil war lah gitu ya, antara pusat dengan Aceh 25 tahun lebih, korbannya ribuan orang, maka kemudian diselesaikan secara damai dengan pertemuan ya, difasilitasi oleh Presiden India, mantan Presiden Fatih Ansari. Pada tanggal 15 Agustus 2005 terjadi kesepakatan bahwa Aceh tetap dalam bingkai negara NKRI, tetapi dia diberi status otonomi khusus, kewenangan-kewenangan yang lebih besar dan lebih banyak ya dibanding daerah yang lain, termasuk batas daerahnya juga di dalam MOU Helsinki itu ditegaskan batas Aceh itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Aceh nomor 24 tahun 1956. Jadi ini kalau misalnya nggak diputus segera oleh Presiden, maka itu akan menimbulkan efek yang berat lah bagi pusat. Nanti ya terjadi lagi ketidakpercayaan, dan ini akan merugikan pemerintahan di Presiden Prabowo. Makanya kita apresiasi lah Presiden Prabowo kan, walaupun di luar negeri dia pimpin rapat toh, ya kan, dan ditarik ke istana. Jadi ditarik ke istana, tidak diselesaikan oleh Kemendagri, tetapi dibawa ke istana dan kemudian juga melibatkan DPR kan, ada Pak Dasko juga di sana, sehingga dengan demikian ini cukup baiklah penyelesaian yang cepat dan juga bijak. Ya. Ini keputusan yang bijak dan juga tepat. Tapi sebagian dari kita masyarakat ya, hingga akhirnya ada pro kontra terkait dengan pulau ini masuk wilayah mana, masuk wilayah Aceh dan seterusnya. Ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan dari publik ya. Kenapa ini bisa terjadi kalau dibilangnya, Prof? Ya, ini memang soal pengambilan keputusan dalam soal batas yang rumit dan kompleks ya. Jadi sengketa batas wilayah itu termasuk yang darat, wilayah laut, itu ribuan jumlahnya di Kemendagri itu. Ya, seiring dengan meledaknya pemekaran daerah kita di zaman reformasi. Itu kan daerah otonom tumbuh tiba-tiba dalam tempo 10-an tahun, 200-an lebih lahir daerah otonom baru. Nah, itu penarikan batas kurang jelas, pemetaan juga kurang akurat. Nah, itu kemudian memicu terjadinya konflik perbatasan. Nah, oleh karena itu maka untuk menyelesaikannya harus melihat dengan
panjang ya, jadi tidak berusaha-gerusuh gitu ya main terbitkan SK, tapi harus lihat sejarah. Kalau model Aceh itu harus lihat lebih jauh, tidak hanya sejarah Aceh di zaman kemerdekaan, sejarah Aceh di zaman kolonial Belanda. Itu ada peta-peta kolonial map namanya yang menunjukkan pada abad ke-19 bahwa Pulau Mangkir itu memang masuk ke dalam wilayah Kesultanan Iskandar Muda ya. Nah itu harus ditelisik sampai ke sana. Kemudian juga harus dilihat kesepakatan MOU Helsinki, harus dilihat lagi Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, di mana kalau pusat mau bikin kebijakan administratif terkait Aceh, itu seperti SK Mendagri tidak boleh tanpa atau mengabaikan forum namanya konsultasi dan pertimbangan gubernur. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk SK ditekan di Jakarta oleh Mendagri. Nah kalau Undang-Undang PA itu, Pemerintahan Aceh itu mensyaratkan di pasal 8 ayat 3, keputusan atau kebijakan administratif pusat yang akan diterbitkan terkait Aceh harus dikonsultasikan dan minta pertimbangan kepada gubernur. Ini kan nggak terjadi, semuanya diabaikan. Belum lagi persoalan pengelolaan pulaunya, faktual pengelolaan pulau, ya, sarana prasarana di pulau itu, siapa yang merawat, menjaga dan memeliharanya, ada musola, ada dermaga, gitu ya, ada tugu, piagam. Nah itu kan selama ini bukti-bukti fisik nyata itu dirawat, dipelihara oleh orang-orang di Aceh atau Aceh Singkil ya, dulu kecamatan Singkil namanya. Seperti itu. Nah ini diabaikan lah kayaknya seperti itu, sehingga tentu Aceh tidak terima. Ya, ini yang mungkin juga harus masyarakat paham terkait dengan sejarah awal mulanya ya Prof. Kita ke pendengar Prof, bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia? Ada Pak Erwin di Cipete, Jakarta Selatan. Silakan Pak Erwin, bagaimana komentarnya Pak? Ya, selamat siang Mas Arif. Selamat siang Prof. Pak Erwin. Pak, apakah, pertanyaan saya begini, apakah para pejabat itu memiliki atau mempunyai atau pernah belajar tentang sejarah satu daerah di parpolnya masing-masing sebelum mereka itu mendaftarkan diri untuk menjadi seorang pejabat gitu? Itu satu. Yang kedua, saya mau mempekerjakan orang atau saya dulu masih jadi karyawan aja masih ada proses assessment ya untuk naik level atau untuk naik menduduki jabatan berikutnya gitu. Apakah pejabat itu tidak ada assessment? Terus yang ketiga pertanyaannya, setiap manusia atau individu yang melakukan satu blunder, kesalahan, kegaduhan itu kan mestinya ada punishment-nya. Nah, jadi langkah Pak Prabowo itu sudah tepat mengambil alih permasalahan ini, dibawa ke istana dan diputuskan. Karena mungkin mendengar masukan dari Prof. Joher tadi, mendengar masukan dari Pak JK, Pak SBY dan lain-lain yang notabene beliau-beliau adalah orang-orang yang paham dengan sejarah dan hukum tata negara. Nah, pertanyaannya, pejabat-pejabat yang mengusulkan macam Mendagri ya, terus macam apalagi ada profesor hukum kemarin juga bahwa perjanjian ABCD tidak berlaku. Saya juga nggak tahu itu berkelompok atau bergerombol, saya nggak paham. Tapi punishment apa yang layak oleh seorang presiden diberikan terhadap para pejabat yang membuat gaduh, misalkan menterinya pertama, ya, yang kedua adalah gubernurnya gitu. Kalau tidak ada punishment, saya rasa enak banget. Hansip jaga pos satpam, dia keluyuran sehingga mengakibatkan ada maling yang membuat orang gaduh aja ada punishment-nya. Masa nggak ada punishment-nya, Pak? Terima kasih Pak Prof. Joher. Baik. Mohon masukan. Selamat siang. Terima kasih Pak Erwin ya. Ini juga menyambung beberapa pertanyaan melalui pesan WA. Hampir mirip-mirip Prof. juga. Ada Pak Yusti. Kemendagri kok blunder begitu? Masa tidak dikaji dampaknya, kan bisa membuat instabilitas. Kalau begini Kemendagri harus evaluasi tuh, diganti tuh yang dibikin SK kan. Bagaimana Prof. Jo? Iya. Jadi gini, tadi Pak Erwin sama Pak Yusti poinnya kan soal punishment ya, soal sanksi. Nah, saya kira memang dalam pemerintahan itu kalau ada blunder-blunder dalam pembuatan kebijakan yang menimbulkan efek serius,
itu ada sanksi-sanksi yang mestinya dikenakan atau dijatuhkan ya. Bahkan sanksi itu bisa sampai dicopot dari jabatan, ya, tidak hanya turun pangkat gitu kan. Nah, tapi itu yang belum kita tahu nih sekarang nih kan. Yang ada kita dengar presiden kan agak kurang senang lah ya. Ya, kenapa kok jadi gaduh begitu? Nah, sehingga tarik ke sana. Tentu juga beliau nggak puas lah dengan kinerja yang kurang cermat, kurang teliti, kurang hati-hati dalam menerbitkan surat keputusan. Tapi punishment-nya belum ada. Nah, kalau dilihat dari segi normatif ya, nah ini Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu yang telah saya kemukakan tadi di pasal 8 ayat 4-nya ayat 3-nya menegaskan semua kebijakan yang terkait Aceh harus dikonsultasikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemdagri ya dengan Gubernur Aceh. Nah ini kan tidak terjadi, berarti ada pelanggaran ketidaktaatan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi kalau ada pejabat yang tidak taat sama undang-undang, presiden itu kan yang pegang kontrol terhadap anak buah kan. Nah, jadi ada pejabat yang melanggar tidak taat kepada undang-undang, tentunya harusnya dijewer oleh presiden. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh publik, yang ini belum muncul. Ya Pak Erwin ya, belum muncul. Ya, jadi yang ada seolah-olah penyelesaian antara dua gubernur disepakati MOU. Kemudian ayo kita revisi SK itu ya. Tetapi tadi kita dalami terjadilah pelanggaran Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya oleh pejabat pembuat SK. Nah, tentu yang tekan Mendagri kan. Ini harusnya memang mau tidak mau ada suatu punishment oleh presiden. Nah, kita kan belum dengar itu, dan presiden kan masih di luar negeri. Presiden masih di luar negeri. Tetapi yang soal pejabat tadi Pak Erwin, mereka tentu lalu sudah mendalami berbagai macam urusan ketika dia bertugas. Tentu dia belajar dan memahami sejarah-sejarah pemerintahan lokal itu, apalagi orang-orang Dagri ini kan urusannya orang-orang lokal government namanya ya. Jadi ada sejarah lokal, politik lokal ya, perkembangan budaya lokal itu mereka mempelajari dan saya kira mereka paham. Nah, asesmen pejabat ya semua sekarang pejabat-pejabat birokrasi di asesmen. Kalau pejabat politik kita nggak tahu lah. Ya gitu kan, cuma dipanggil-panggil doang ya. Kalau yang jadi menteri itu kan dipanggil ya, kepercayaan. Tapi birokrasi itu ada asesmennya, ada seleksi yang 4 bulan-bulan, 3 bulanan paling tidak baru sampai dapat menduduki jabatan eselon 1, eselon 2 misalnya. Nah, itu komentar saya yang bisa saya respon untuk Pak Erwin. Ya, Pak Erwin ya di Cipete ya, ini semoga bisa menjawab. Kemudian ada Pak Yari melalui pesan WA ini, Prof. Ada Mendagri dapat sanksi dari presiden nggak ya? Kan sudah bikin gaduh dan bisa perpecahan. Ini juga komentarnya mirip-mirip. Artinya fokusnya ke sana. Artinya ada hal-hal yang perlu dievaluasi dalam mengambil kebijakan atau menentukan pilihan, Prof, untuk depannya. Ini bagaimana? Ya, itu dia. Jadi pejabat publik itu keputusannya berdampak kepada masyarakat banyak, masyarakat luas ya. Nah, ini yang penting diketahui. Jadi kalau dia membuat tidak prudent, tidak secure, tidak hati-hati, lalai, abai, ya, dan cari-cari dokumen gak ketemu, misalnya kayak gitu ya kan. Nah, itu dia baru harusnya ketika dokumennya tidak jelas, dia tidak boleh memutuskan. Jadi itu statusnya no decision making. Jadi itu pun satu keputusan. Jadi artinya kita nggak bilang masuk sana, masuk Aceh, tidak bilang pula masuk Sumatera Utara. Jadi statusnya katakan status quo. Nah, tapi kalau dokumennya betul dapat kuat dan akurat, ya kita baru putuskan. Gitu. Jadi ini banyak pulau-pulau sengketa yang statusnya sekarang status quo gitu. Tidak masuk sana, tidak masuk sini. Nah itu yang mestinya pilihan opsi yang lebih dipilih kan. Nah, lebih bijak tapi sekarang kan jadi dengan begitu dikejar dokumennya mana.
Nah, sekarang ternyata dokumennya ketemu gitu, di arsip Dagri, ya kan? Nah, dengan artinya juga masih banyak PR terkait dengan pulau-pulau yang mungkin dianggap mungkin belum tahu administrasi masuk kemana, dan ini peran dari masing-masing wilayah. Kita ke pendengar kembali, Prof. Ada Pak Rudi di Cibubur ini. Silakan Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih Profesor dan Mas Ari. Nah, ini kayaknya kalau masyarakat melihat itu sudah terpola ini. Kalau masyarakat akademis itu udah pinter karena bisa nyari. Tapi yang berbuat ini memang terpola sengaja itu ya. Sengaja itu. Tapi kita bilang bikin gaduh. Kemarin ijazah gaduh. Yang wapres yang cacat hukum itu juga gaduh. Jadi siapa yang bikin gaduh sebenarnya? Itu terpola. Nah, sekarang mengerucut ke sini, Mendagri itu tahu itu, tapi pasti sengaja dicoba gitu. Kalau berhasil syukur, kalau nggak lawan masyarakat jadi ini ya. Sekarang pertanyaannya Mendagrinya itu lama. Untuk negara coba-coba nih Pak Rudi. Berani nggak sekarang presidennya mencopot Mendagri yang bikin gaduh itu? Ayo Sita, tolong jangan memberitakan saja jadi barang tambah gaduh, tapi kita kontrol masyarakat negara kita sudah. Kayaknya memang sengaja diacak-acak ini. Ya, tolong Sinta kontrol, kita copot Mendagrinya. Warga meminta tidak mencopot Mendagri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sebelum ditanggapi Prof ya, ada pendengar kami selanjutnya, ada Pak Sumantri dari Depok ini. Silakan Pak Sumantri. Iya, baik Prof Jo. Iya, saya mau bertanya nih, tolong dijawab ya Prof Jo ya. Kalau menurut Prof Jo ini ada unsur politiknya tidak Prof Jo, karena ya tahulah sendiri ini Mendagri orang siapa. Terima kasih Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumantri. Ya, ini dari seluruh komentar pendengar melalui pesan WA dan juga via telepon juga searah dan sama, beriringan Prof. Bagaimana Prof? Ya, jadi gini, kalau melihat satu keputusan, tentu kita harus lihat siapa pembuat keputusan itu, bagaimana preferensinya, politiknya, afiliasinya, itu selalu bisa kita telisik ya. Zaman sekarang kan gampang lihatnya ya kan. Ini masuk kelompok mana, ini masuk blok mana ya kan. Nah kemudian yang kedua, keputusan politik itu objeknya apa, atau keputusan yang diambil itu objeknya apa. Kemudian apakah di situ ada potensi ekonomi enggak? Ya misalnya kayak gitu, itu juga menjadi hitungan. Lalu kemudian juga ketika keputusan itu dijalankan, bagaimana dengan seluruh dokumen-dokumennya, apakah itu sudah kuat atau belum, gitu ya? Nah itu bisa, kalau petanya dan sebagainya, itu bisa dijadikan cara untuk memandangnya. Nah, apakah juga, belum lagi kita melihat sejarah, apakah sudah ada kesepakatan sebelumnya? Ternyata pada tahun 1992, pada tanggal 22 April, ada kesepakatan antara dua gubernur, satu yang namanya Sumatera Utara, Raja Inas Regar, dan Gubernur Aceh yang namanya Ibrahim Hasan. Itu sepakat bahwa batas wilayah 4 pulau itu, ya, yang disengketakan sekarang dan sudah selesai sih, itu dimasukkan ke dalam Aceh sesuai dengan peta topografi TNI AD tahun 78 itu. Jadi sudah ada pula kesepakatan. Nah saya khawatirnya gini nih Arya, ini sekarang MOU lagi gubernur kan. Nah nanti kalau datang lagi peristiwa ini sekian lama lagi ke depan, ada lagi yang menguli-uliknya ya dari pandangan politik ekonomi ya kan, atau ingin mengganggu Aceh. Nah maka atau di saat mungkin tidak ada lagi Prof ya. Jadi enggak, harus ada cara yang lebih kuat menyelesaikannya. Jadi MOU itu masih lemah. Kalau menurut saya, takutnya MOU yang 92 aja itu disaksikan oleh Mendagri Rudi ini bablas juga, nggak ditaati. Nah, jadi bagaimana cara baiknya? Memang harusnya SK Mendagri nomor 300 itu dan juga nomor 50 direvisi. Tapi basic revisinya itu supaya jangan kejadian lagi di masa depan, kita harus atur di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kan Aceh punya Undang-Undang Pemerintahan. Undang-Undang pemerintahan itu mencakup batasnya di mana,
kemudian cakupan wilayahnya di mana, dibuatkan petanya. Sehingga dengan demikian di Undang-Undang Aceh yang akan diperbaiki itu tidak ada lagi persoalan ke depannya karena dikunci di Undang-Undang Kehutanan Aceh yang kita perbaiki. Jadi levelnya tinggi. Kalau tidak cuman MOU itu kan levelnya rendah. Sangat tidak masuk hierarki peraturan perundang-undangan. Iya kan? Nah, jadi atau dikoreksi dengan Perpres. Gitu loh ya kan, bisa juga. Nah, sehingga Perpresnya Presiden Prabowo ya, itu pun masih masuk dalam kategori perundang-undangan dalam hierarki. Jadi kalau enggak, ini takutnya mengulang lagi sejarah ketika sudah ditekan kesepakatan bersama MOU antara kedua gubernur disaksikan oleh Mendagri, kemudian diabaikan. Nah, ini ada potensi juga, bisa saja politik ini kan berkembang selalu, dinamikanya juga berkembang. Nggak tahu kita rejim-rejim di ke depan kayak apa. Tapi bukan tidak mungkin itu bisa kalau tidak diberi payung hukum yang kuat. Iya. Artinya kita harus menyiapkan siaga pencegahan ya agar tidak terulang polemik yang sama di kemudian waktu. Benar. Sama juga memelihara dokumen kita itu harus dipelihara. Sistem kearsipannya harus kuat. Ya, masa di peta tentang Aceh itu ada di Leiden. Ya kan, orang di Leiden cerita, ya ada petanya itu masuk ke dalam Aceh. Masa di sini kagak ada peta itu, ya kan? Nah, jadi sistem arsip kita juga ada. Jadi nggak boleh ada dokumen yang hilang. Jadi kalau yang perjanjian kedua gubernur itu, dokumen itu letaknya di Dagri. Dagrinya nggak ketemu, ya kan, tahun 92 itu. Bukan di Aceh, bukan di Sumatera Utara, karena yang menyaksikan Mendagri kan, paling mereka punya pertinggal, ya kan? Tetapi dokumen original asli itu ada di Dagri. Nah, itu kan juga tidak diketemukan barang itu, termasuk peta topografi Angkatan Darat 78 dan sebagainya. Jadi ini pelajarannya lagi, kita harus tertib dalam memelihara dokumen, menjaga dan merawat dokumen arsip-arsip negara ini. Apalagi di zaman yang sudah kayak terkait dengan digital ini, artinya lebih mudah sebenarnya untuk mencari data terbaru, baik pun data-data yang sudah cukup lama. Artinya harus segera diperbarui. Ini ruang lingkupnya bukan hanya untuk Kemendagri mungkin ya, Prof. Hidjo ya. Di semua lini ya, karena berbagai macam permasalahan juga akan timbul jika data yang real juga akan hilang ini. Betul. Jadi ini juga pelajaran bagi semua KL ya, kementerian lembaga yang lain. Dalam bikin keputusan, buat kebijakan, SK kayak namanya, Permen kayak, PP, Perpres kayak namanya, itu betul-betul harus dijaga, dirawat, dan diarsipkan dengan baik, ya, sehingga dengan begitu tidak ada lagi hal yang kemudian kita hilang, tidak ketemu, dijadikan novum lah segala macam ceritanya yang aneh-aneh itu. Nah, Prof, ini menjadi pertanyaan terakhir juga dari pendengar ya. Terkait dengan gejolak ini, artinya Presiden Prabowo harus bertindak lebih tegas, terutama kepada pembantu-pembantunya. Ini menyambung pertanyaan dari Pak Nurirman. Pak Prabowo tidak bisa terus bilang pembantunya kerjanya baik. Sudah nyata Raja Ampat dan Pulau-Pulau Aceh itu menjelaskan mereka tidak mau menghargai presidennya. Kalau saya pecat mereka. Nah, terkait dengan hal ini permintaan dari masyarakat, reshuffle dan sebagainya, meskipun juga Presiden Prabowo belum pernah menyampaikan hal ini. Bagaimana, Prof? Ya, jadi gini kan, masyarakat bisa punya pendapat dan penilaian. Lalu kemudian ada presiden yang punya bawahan langsung ya. Nah, jadi biasanya pendapat masyarakat itu akan menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan oleh presiden. Nah, saya kira kita berikanlah hak prerogatif itu ke presiden, ya lebih baik menurut beliau, apakah ada penalti, ada punishment atau apa. Dan ini kasusnya bukan hanya satu menteri, tapi juga ada menteri-menteri yang lain yang dinilai publik atau masyarakat berkinerja buruk. Nah, itu biasanya itu kalau dapat tuh ada survei lah, jadi di publish gitu ya kan, yang nyatakan menteri buruk versi masyarakat gitu ya kan. Nah, sehingga dengan begitu menjadi atensi presiden. Wah, tidak hanya dapat laporan ABS, biasanya menteri-menteri itu kalau sama presiden kan itu kayaknya kan kayak anak baik-baik semua, good boy kan gitu ya kan. Nah, tapi belum tentu kelakuannya begitu. Nah, jadi presiden jangan terkecoh, itu aja kita harus ingatkan beliau, tolong dengar suara-suara rakyat banyak, publik ini.
Oke, baik. Ini sebagai penutup pertanyaan dari pendengar kami, untuk para menteri jangan asal bunyi atau aspun ya istilahnya ya. Jadi terkait dengan kebijakan, perkataan yang sampaikan itu juga harus berdasarkan data yang jelas agar tidak menimbulkan kegaduhan. Baik. Terima kasih Prof sudah bersama El Sinta untuk edukasinya pada siang hari ini Prof ya. Baik, sama-sama Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu Prof ya. Mendengar narasumber kami pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN, Profesor Roger Hamansyah Johan. You're listening to El Shinta News and Talk.